Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Ebenezer Viralta, nomor absen 22 dari kelas 5A MIP. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana. Adapun topik yang saya bahas yaitu yang pertama, pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Yang kedua, macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang keempat, manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Dan yang terakhir, komputer maintenance management system. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Di dalam pergudangan, pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting. Pemeliharaan sarana dan prasarana bertujuan memelihara dan menjaga kualitas serta menjaga kebersihan barang yang ada di gudang. Adapun berbagai cara dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeliharaan berdasarkan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemeliharaan harian, yaitu pemeliharaan yang dilakukan setiap hari, yang dilaksanakan oleh karyawan yang telah menggunakan fasilitas dan bertanggung jawab atas fasilitas yang telah dipakai dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, ada pemeliharaan berkala, di mana pemeliharaan ini dilakukan saat jangka waktu tertentu, bisa saja seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan beberapa bulan sekali. Pemeliharaan ini biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang ataupun yang memiliki keahlian dalam memelihara barang tersebut. Selanjutnya itu ada pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Pemeliharaan jenis barang ini dapat dilihat dari pemeliharaan barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Pemeliharaan barang bergerak yaitu pemeliharaan yang dilakukan setiap hari ataupun secara berkala pada alat yang bisa digerakkan atau memindahkan barang lain. Contohnya yaitu pemeliharaan pada alat forklift dan handlift. Kemudian ada pemeliharaan barang yang tidak bergerak, yang dimana pemeliharaan ini dapat dilakukan harian ataupun secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Contohnya yaitu pembersihan kotoran atau debu pada barang maupun alat yang ada di gudang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang. Dalam menjaga perawatan sarana dan prasarana gudang, adapun berbagai cara dalam menjaganya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu time based management, yang dimana pemeliharaan ini dilakukan berdasarkan waktu operasi peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan sudah atau belum waktunya untuk mendapatkan pemeliharaan atau perawatan. Contohnya, membersihkan debu-debu yang menempel pada alat elektronik yang digunakan setiap hari. Selanjutnya ada condition based management, yang dimana pemeliharaan ini dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya peralatan tersebut mendapatkan pemeliharaan ataupun perawatan. Contohnya seperti memonitoring kebersihan mesin pada forklift truck yang digunakan di gudang. Kemudian ada breakdown maintenance, yang dimana pemeliharaan ini dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown dari peralatan tersebut. Contohnya kerusakan pada forklift truck, yaitu pada bagian garpu yang digunakan untuk mengangkat beban, yang disebabkan karena adanya pengangkatan beban yang melebihi kapasitas dari alat tersebut. Kemudian ada reliability centered maintenance, yang dimana pemeliharaan ini dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Reliabilitas
dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat perawatan, prasarana, dan sarana di gudang. Yang dimana tujuannya yaitu yang pertama, agar fasilitas atau barang dapat bertahan lama. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan barang tersebut agar tetap aman. Yang ketiga, agar barang tersebut dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Dan yang terakhir, untuk melatih agar bertanggung jawab bagi si pemakai maupun petugas pemeliharaan. Kemudian ada manfaatnya, yaitu yang pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana yang mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Yang kedua, konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga, peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part atau suku cadang dari sarana dan prasarana tersebut, dan mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan dengan mengurangi kegagalan komponen lain akibat kerusakan yang lebih fatal. Next, saya akan membahas mengenai manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Manajemen perawatan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada. Rincian dari manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari segi planning, yang merupakan proses dalam menentukan tindakan tentang apa saja yang akan dilakukan untuk melakukan perawatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Kemudian ada organizing, yang dimana kegiatan yang mengatur sumber daya manusia sesuai kemampuan yang dimiliki sehingga kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada equating, yang dimana apabila telah adanya tujuan dan juga pengorganisasian yang baik, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atau pengarahan, yang dimana kegiatan ini agar dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Dan yang terakhir ada controlling. Dalam hal ini, kegiatan mengenai pelaporan tentang perawatan dan perbaikan dari sarana dan prasarana yang sudah dilakukan dan disampaikan kepada Kepala Departemen Gudang untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan perawatan maupun pemeliharaan pada hari selanjutnya. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai Computer Maintenance Management System. Computer Maintenance Management System atau CMMS merupakan sebuah sistem yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan juga pemeliharaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerjaan, maintenance planned dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, serta spare part yang dibutuhkan dan juga stok spare part yang ada. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menerapkan CMMS adalah standarisasi sistem registrasi aset. Selain itu, aset manpower resource juga terintegrasi dalam database CMMS yang berada pada special tool yang tersedia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.